Cerita ini bermula saat setelah tragedi meninggalnya bidan cantik bernama Nina yang meninggal secara tragis di Polindes, tempatnya bekerja sebagai bidan desa. Bidan Nina ditemukan meninggal dunia dengan cara gantung diri di dalam polindesnya dengan tanpa sehelai benang pun di tubuhnya. Menurut hasil penyelidikan, bidan Nina diperkosa malam harinya sebelum ia memutuskan bunuh diri. Malam setelah kejadian itu, Novi dan Tari bertugas piket jaga malam di puskesmas induk. Kebetulan puskesmas induk tempat Nina bekerja adalah puskesmas rawat inap. Novi dan Tari merupakan bidan senior dan junior puskesmas. Memang dalam peraturannya, setiap jaga ruangan harus ada satu pegawai senior dan satu junior sebagai asistennya. Kebetulan malam itu ruangan sedang kosong, tidak ada pasien yang akan melahirkan. Pasien terakhir melahirkan telah dibawa pulang keluarganya 3 hari yang lalu. Jadi ruangan benar-benar sepi. Biasanya kalau ada pasien, mereka ditemani oleh para keluarga pasien yang menunggu. Ruangan kebidanan berada di gedung bagian belakang puskesmas. Hanya ada beberapa pegawai yang biasanya piket di malam hari. 2 orang piket di kebidanan, 2 orang di UGD, dan 1 orang di bagian farmasi serta 1 penjaga malam. Biasanya kalau ada pasien rawat inap akan ada pegawai tambahan yang berjaga. Bila ada kejadian di malam hari, biasanya petugas UGD merangkap di perawatan. Baru esok harinya pasien dipindahkan ke ruang perawatan dan dijadwalkan petugas piket. Bila kejadiannya mendesak atau banyak korban, maka kepala puskesmas akan menghubungi pegawai terdekat untuk membantu. Maklum, di pedesaan tidak selalu ada orang yang mau melakukan rawat inap. Para penduduk lebih senang merawat di rumah masing-masing. Dan bisa dikatakan ruang perawatan jarang sekali dipakai, sehingga membuat kesan ruangan kosong di sana. Ruang UGD dan bagian farmasi berada di bagian depan gedung puskesmas, lumayan jauh dari kebidanan. Kebidanan dan kedua ruangan itu dipisahkan oleh ruangan perawatan dan poliklinik. Jadi ruangan kebidanan lumayan cukup sepi, ditambah lagi tidak ada rumah penduduk lagi di belakang puskesmas. Yang ada hanya hutan semak tanah kosong yang masih dimiliki oleh pihak puskesmas. Malam itu sekitar pukul 11, Tari merasa lapar. Ia lalu menyuruh Novi untuk membeli nasi goreng. Kebetulan tidak jauh dari puskesmas ada penjual nasi goreng yang mangkal hingga tengah malam. Novi berangkat membeli nasi goreng, sedang Tari menunggu di ruangan sendirian. Novi merasakan malam itu sangat dingin. Ia berjalan melewati lorong ruangan perawatan. Sampai di tengah gedung, Novi dikejutkan suara benda terjatuh. Suara itu berasal dari ruang perawatan. Novi menghentikan langkahnya. Ditolehnya bagian dalam ruangan perawatan melalui kaca pintu di sampingnya. Tiba-tiba dilihatnya bayangan wajah di balik kaca pintu itu. Novi terkejut. Bulu kuduknya merinding hebat. Kakinya gemetar hingga ia hampir terduduk lemas. Sekilas dia ingat wajah siapa yang ada di balik kaca pintu perawatan tersebut. Nina. Ya, itu wajah bidan Nina. Dengan sekuat tenaga dia berusaha bangkit dan mencoba berlari. Tapi tanpa dapat dia kontrol lagi, celananya terasa basah oleh air kencingnya sendiri.
Ia terus berusaha berlari dengan bulu kuduk merinding yang semakin menjadi-jadi. Ditumburnya pintu ruangan UGD. Kedua pegawai UGD, Randy dan Tony, terkejut melihat Novi yang ketakutan dengan keadaan mengompol. Awalnya Randy dan Tony hendak menertawakan Novi, namun Novi keburu menangis dan terduduk. Mereka lalu menghampiri Novi dan menanyakan apa yang sedang terjadi. Novi menceritakan kalau dia melihat bidan Nina di ruang perawatan. Seketika bulu kuduk mereka ikut naik. Apa mungkin Nina bergentayangan di puskesmas? Sedang jarak Polindes lumayan jauh dari puskesmas. Tapi mereka berpikir itu mungkin saja terjadi sebab sebelum pindah ke Polindes, Nina terlebih dahulu bekerja sebagai bidan di puskesmas induk. Kemudian mereka menenangkan Novi dengan memberikannya minum dan selimut. Tari yang ditinggal sendiri oleh Novi membeli nasi goreng sedang berbaring di sofa ruangan kebidanan dengan memainkan HP-nya. Tiba-tiba didengarnya suara orang berjalan dari luar ruangan. Dia berpikir itu Novi. Dia merasa heran mengapa Novi cepat kembali. Dia mencoba berpikir positif. Mungkin nasi gorengnya sudah habis. Dia merasa kecewa karena saat itu perutnya benar-benar lapar. Tapi ya sudahlah, mau bagaimana lagi, pikirnya. Tari memainkan HP-nya lagi, namun hatinya bertanya, kenapa Novi tidak masuk-masuk ke ruangan? Dia mencoba berpikir positif, mungkin itu hanya angin atau dia salah dengar. Belum selesai dia berpikir, didengarnya lagi suara tapak kaki mendekat, lalu berhenti di depan pintu ruangan. Dia mencoba memanggil Novi, namun tidak ada jawaban. 2-3 kali dia memanggil Novi, tapi tetap tidak ada jawaban dari luar ruangan. Bulu kuduknya mulai merinding, namun dia harus memastikan siapa yang ada di luar ruangan. Dengan perlahan dia bangkit dari sofa dan membuka pintu ruangan. Dilihatnya ke kanan dan ke kiri, tidak ada siapa-siapa. Dengan rasa was-was yang semakin menjadi-jadi, dia menutup pintu ruangan kembali, hendak kembali ke sofa. Namun saat dia berbalik, tiba-tiba dia dikejutkan dengan suara air mengalir dari kamar mandi. Bulu kuduk Tari semakin merinding. Ia berusaha mengumpulkan keberaniannya. Didekatinya kamar mandi. Dengan perlahan dia membuka pintu kamar mandi. Betapa terkejutnya dia, suara air itu berhenti dan tidak ada sedikit pun genangan air atau percikan air di sana. Tari semakin bergidik. Ditutupnya kembali pintu kamar mandi. Namun betapa terkejutnya dia saat dia berbalik, dia melihat sesosok wanita tengah duduk di sofa. Tari semakin merinding. Wanita itu tertunduk. Sekilas ia mengenali wanita itu siapa. Nina. Itu bidan Nina. Dengan perlahan dia melihat Nina mengangkat wajahnya. Dilihatnya wajah Nina yang pucat dengan mata yang terbelalak ke atas dan lidah yang menjulur. Kaki Tari terasa gemetar. Perlahan celananya mulai basah. Air matanya mulai mengalir. Ia menangis ketakutan. Perlahan dia terduduk lemas hingga akhirnya dia jatuh pingsan.